Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 SD. Nah, kali ini kita ada di pelajaran ketiga dengan topik Allah mengasihi dunia. Ini merupakan bagian yang pertama. Nah, saat ini kita akan bernyanyi dan berdoa untuk memulai setiap kegiatan pembelajaran kita. Kita bernyanyi bersama-sama Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Saat ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan tolong, Tuhan memberi hikmat bagi kami, supaya kami mengerti setiap pembelajaran yang kami boleh belajar bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke pembahasan kita dengarkan bersama-sama kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk saat ini. Kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kompetensi dasar untuk keterampilan yaitu mempraktekkan cara hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa. Yang kedua menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Yang ketiga menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi. Yang keempat, menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Adik-adik, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menurutmu mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Apa alasannya? Ya, silakan kita jawab. Yang kedua, menurutmu apa artinya Allah mengasihi dunia? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Mari kita melihat bacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Adik-adik, bacaan Alkitab selanjutnya terdapat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2-5. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan
dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini merupakan nubuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini pembahasannya. Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga itu memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Berkat itu akan turun melalui juru selamat Yesus Kristus. Allah membuat janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu. Yesaya bercerita tentang hadirnya juru selamat. Ia berkata bahwa seorang anak akan lahir dan akan menjadi raja selama-lamanya. Bahwa Allah akan mengirimkan keselamatan kepada semua orang, dan bahwa juru selamat akan menghapuskan segala dosa dan penderitaan kita. Nah, selanjutnya dalam kitab Daniel 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, Daniel bercerita tentang janji itu juga. Ia memberitakan arti batu dalam mimpi Nebukadnezar. Batu itu memecahkan semua kerajaan lain. Batu itu tumbuh besar. Demikianlah kerajaan Yesus akan tumbuh besar dan akan menjadi kerajaan yang kekal. Bisa juga kita lihat dalam Daniel 2 pasal 2 atau pasal 7 ayat 14. Nabi Mika berkata bahwa sang juru selamat akan datang dari Betlehem dalam Mika 5 ayat 2. Nabi Zakaria juga berkata bahwa sang raja besar akan membawa keselamatan dalam Zakaria 9 ayat 9. Nah, adik-adik, janji itu digenapi ya, di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wow. Bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Suatu hari ia akan mengirimkan sang juru selamat, sang raja besar. Tahun demi tahun berlalu, raja besar itu belum juga datang. Orang-orang menantikan saat Allah menepati janjinya. Penantian itu terasa lama sekali. Allah merencanakan segala hal dan ia mewujudkan rencananya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya tiba saatnya bagi raja besar itu datang. Allah mengirim seorang malaikat untuk mempersiapkan hal-hal bagi kedatangan sang raja besar itu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Lalu pada suatu hari sang raja besar datang. Ia adalah raja yang dahulu telah dijanjikan Allah. Ia datang ke kota kecil Betlehem. Ia datang sebagai seorang bayi mungil, bayi Yesus anak Maria dan Yusuf dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ia adalah juru selamat dunia seperti yang diberitakan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dalam Lukas 2 ayat 11. Berita ini merupakan kabar baik. Raja besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Adik-adik, demikian pembahasan kita kali ini. Ini berkaitan dengan ayat-ayat dalam Alkitab, hanya sebagian saja yang diambil bagaimana bahwa Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dinyatakan oleh Allah sendiri bahwa nantinya akan lahir seorang raja
yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan dunia ini. Dia sebagai juru selamat dunia. Nah, adik-adik, kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Yang kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Ya, silakan kita jawab. Nah, selanjutnya kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita. Kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi bersama-sama, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Kiranya apa yang kami boleh belajar bersama-sama jadi berkat dan berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kegiatan pembelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.